musuh yang paling besar dalam hidup kita itu apa? Diri sendiri, iri hati, pikiran. Bukan. Ayo apa? Musuh yang paling besar dalam hidup kita. Gini dah. Hidup itu jalannya maju atau mundur? Maju. Kalau mundur? Undur-undur. Oke. Nah, karena hidup itu harus maju, maka musuh utamanya apa? Bukan, ya oke, diri sendiri. Apal kita dia? Bukan itu, coba sebutkan satu kata penting. Apa? Pikiran, hampir betul. Pikiran yang bagaimana? Oke, supaya cepat ya. Pikiran negatif, kurang negative thinking. Wih, keren bahasa Inggrisnya. Dengar. Musuh yang paling besar dalam hidup kita adalah masa lalu. Bunder. Betul? Musuh utama dalam hidup manusia itu masa lalu. Betul tidak? Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Iya. Kenapa? Ya telat. Telat. Sudah salah pokoknya. Masa lalu. Betul? Nah, siapa pernah ngalami lagi kerja, lagi asik, lagi sibuk tuh tertawa sendiri? Pernah ngalami itu? Kenapa? Lucu. Bukan lu aja, apa yang lucu? Nah, ingat masa lalu. Atau kadang-kadang nggak ada apa-apa, semuanya baik. Atau kenapa juga? Ingat masa lalu. Nah, ini yang membuat hidup tidak pernah maju. Dan ini membuat kita gagal dalam banyak hal. Yang sudah menikah tidak boleh ngomong dulu. Oh, mantan lagi. Kalau diomongin kalau mantan. Coba mantan. Sudah gak bisa diomongin mantan. Apalagi kalau mantannya sudah menikah, sudah gak usah diurusin. Oke? Nah, orang bodoh, maaf yang ngomongin, orang bodoh kalau diungkit-ungkit suka enggak? Gak suka. Ayo, walaupun orang itu bodoh, kalau diungkit-ungkit suka enggak? Tidak. Nah, seringkali suami istri ribut karena yang istri ngomong ingat dulu ya. Apalagi kalau dulunya ngelibatkan mertua. Aku ingat mamamu pernah ngomong apa dulu. Nah, ini ngomongin siapa? Ngomongin siapa itu? Aku ingat mamamu dulu pernah ngomong apa, ibumu pernah ngomong apa. Ngomongin siapa ini? Yang ngomongin siapa? Bukan. Nah, ngomongin mertua. Apalagi mertua sudah mati. Sakit yang jadi anaknya. Loh, sakit nggak yang jadi anaknya? Sakit. Ngapain kamu nyebut-nyebut orang sudah mati? Karena ingat yang dulu. Majikan juga nggak akan suka kalau dia punya pekerja seperti kita. Kerja nggak pernah betul. Ditanya kenapa sih kamu? Oh, saya ingat ini. Oh, saya ingat itu. Majikannya capek nggak punya teman kayak begitu tuh. Capek juga. Ternyata ini musuh. Yang paling besar dalam hidup kita adalah masa lalu. Sebagus apa masa lalu, sejelek apa masa lalu, bisa kembali lagi nggak? Nggak bisa. Maka itu nggak ada gunanya membicarakan masa lalu. Sudahlah. Setuju? Ayo, kita buka Filipi 3:13. Kita baca bareng-bareng ya. Filipi 3:13. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menang. Tunggu. Yang lain nggak Pak kita? Oh, belum. Oke, tunggu dulu. Ulang lagi nanti. Sudah belum? Semua yang sana sudah? Kok saya nggak dengar suara? Udah. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menanggapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah didahului dan mengarahkan diri kepada apa yang jahat. Aku telah melupakan semua yang telah di belakang. Maaf, mungkin ada yang pernah ditipu orang. Kerja di Hong Kong sekian tahun, ngumpulin duit bisa beli tanah di Indonesia. Ditipu teman. Memang sakit, ya enggak?
Orang itu kok jahat sekali. Kadang-kadang ada adik sendiri yang nipu. Betul tidak? Saudara. Banyak toh? Ya. Aku kenapa? Itu sudah lewat. Untuk apa dipikirin? Percayalah orang jahat nggak pernah bahagia. Betul nggak? Orang jahat nggak pernah. Ya sudah. Percaya, kerja lagi yang baik, Tuhan pasti bisa berkati lagi. Ya toh, daripada sakit untuk apa? Mikirin itu. Yang dipikirin enak-enak, yang sini setengah mati. Kan salah itu, betul nggak? Ngapain? Begitu pula mantanmu mau direbut temanmu, nggak apa-apa. Ya, kayak dunia nggak ada cowok lain saja. Ya enggak sudah. Nah, terus jangan kalau ada orang kirim foto di Facebook, terus mantanmu jalan-jalan dengan temanmu sendiri lagi. Aduh, rasanya nggak usah gerget-gerget. Nggak usah. Rugi, betul tidak? Rugi. Yang sana seneng-seneng, sini makan gigi, kerek-kerek. Untuk apa? Betul? Nah, maka itu bukan setan yang menghambat kita. Ya, bukan setan yang mengganggu perjalanan hidup kita, tapi diri sendiri dengan masa lalu. Pokoknya mulai hari ini firman Tuhan berkata, jangan ingat yang dulu, udah buang, sudah jauh sekali. Betul? Ya. Yusuf masih ingat ya? Ya. Dia kan anak emas, ya, anak kesayangan papanya. Semua dibedakan, bajunya, makanannya. Tapi kakak-kakaknya iri hati. Terus Yusuf dijual, dibuang ke sumur jadi budak. Apa dia dendam pada kakak-kakaknya? Enggak. Malah setelah dia jadi raja, dia bisa bilang, Tuhan yang menyuruh aku ke sini. Kok bisa Tuhan? Padahal yang nyuruh siapa? Kan kakak-kakaknya. Ya, benar. Tapi dia tidak membalas. Dia percaya bahwa semuanya itu karena Tuhan, walaupun tidak enak yang dia alami. Maka itu dia bebas hidupnya. Orang yang seperti itu, orang yang tidak pernah pusing dengan masa lalu, tidurnya pasti nyenyak. Amin. Nah, tapi jangan tidur terus, nggak kecil-kecilan. Awas. Ya, tidurnya pasti nyenyak. 2, makannya pasti enak. Walaupun cuma nasi dengan garam saja. Misalnya, lu kenapa kok makan nasi dengan garam? Irit. Hemat gitu ya. Oke, terserah. Ya, yang penting hati. Hati kita sukacita untuk hal apa saja. Oke? Kitab Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa ada orang semangatnya patah? Kecewa. Iya, kenapa kecewa? Betul. Kecewa itu ingat masa lalu. Orang yang gampang kecewa pasti karena ingat masa lalu. Itu pasti. Betul? Nah, orang seperti itu tidur pun gak akan nyenyak. Betul nggak? Benar. Betul. Apalagi kalau tiba-tiba nyenyak tidur, terus sekelebat orang yang nyakitin muncul, dia bangun. Betul kok? Dia langsung bangun. Iya enggak? Bisa tidur lagi? Nah, yang sana tidur nggak? Tidur. Yang sini? Nah, yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Yang nggak tidur. Yang tidur yang pintar. Maka itu jangan musingin masa lalu. Sebab masa lalu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Amin. Masa lalu itu sudah lewat. Dan kita harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan sendiri. Amin. Tidak boleh dengan masa lalu kita. Maaf ini, kalau suami istri lagi tidur berdua, tiba-tiba yang satu tuh nggak pernah bisa tidur. Nah, yang tidur terganggu nggak? Terganggu. Nah, biasanya yang suami nggak bisa tidur atau istri nggak bisa tidur tuh gara-gara apa? Masa lalu. Masa lalu. Nah, capek nggak yang sudah tidur tadi? Kamu tuh kok krusek-krusek aja kenapa? Kamu tuh kok goyang terus tuh kenapa?
Jawabannya, saya ingat yang dulu. Saya ingat yang Saudara, itu penting. Benar. Jangan mengizinkan masa lalu mengganggu. Yusuf itu luar biasa. Walaupun pahit masa lalunya, tapi dia nggak mau hidup di masa lalu. Sama sekali tidak. Hebat bukan? Iya. Banyak contoh yang kita bisa lihat di Alkitab. Daud dibuang nggak oleh ayah ibunya? Ya. Dibuang. Coba baca Mazmur 27 ayat 10. Daud itu dibuang oleh papa mamanya. Mazmur 27 ayat 10. Ya, Mazmur 27 ayat yang ke-10. Wih, saya kagum ini. Anak-anak tuh di Hongkong ini pintar sekali. Kalau apa itu nulis apa di handphone. Wih, keren. Udah? 1, 2, 3. Dua. Ayahku dari ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Ada Fik? Ayat 10, 27. Iya, betul? 10 Fik? Oh yes. Oh, teach me your way, O Lord. No. When my father. Iya. Gimana Pak Christopher? Oke. Nah, sekarang coba lihat. Sakit gak seorang anak yang dibuang ayah ibunya? Sakit. Tapi Daud gak mau sakit hati. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyambut. Mungkin ada di antara kita waktu berangkat dari Indonesia waktu masih kecil nggak diakui oleh orang tua. Mungkin ada, ya. Nggak usah pusing, nggak usah sakit hati, nggak usah dendam. Betul? Nggak ada gunanya. Ya kita ampuni aja orang tua kita. Entah punya alasan apa kita tidak tahu. Maka itu Yusuf dan Daud bisa jadi orang hebat. Padahal dua-dua punya kepahitan. Yusuf disakiti kakak-kakaknya, difitnah, dijual, ngeri sekali. Daud juga disakiti oleh kakak-kakaknya, tapi mereka tidak ingat masa lalu. Mereka hidup lihatnya ke depan. Nah, saya kembali lagi ke Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa itu semangat yang patah? Amsal 17, Proverbs. Ya, 17 ayat 22 setelah Mazmur. Ya. Ada? Setelah Mazmur itu Proverbs. 17 ayat terus lagi setelah Mazmur. Betul? Nah, sekarang ayat 22. Amsal 17:22. Sebutkan kepada saya apa yang menyebabkan orang itu semangatnya patah, putus asa, kecewa. Itu kira-kira karena apa? 17:22. Ayo sebutkan kepada saya, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang itu patah semangat, putus asa, kecewa? Masa lalu juga. Nggak mau melupakan masa lalu. Nah, kalau yang punya Alkitab bahasa Jawa bagus. Gini, ati sing semplah, patine alon-alon. Ini hati yang patah, matinya pelan-pelan. Itu bahasa Jawanya. Ati sing semplah, patine alon-alon. Itu bahasa Jawanya. Bius in a Javanese. Bayangkan. Jadi patah semangat karena apa? Masa lalu. Tidak mau melupakan. Nah, ternyata itu sumber penyakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. A cheerful heart is a good medicine. Tidak ada pabrik obat manapun di dunia yang berani pakai iklan ini yang paling manjur. Oh, nggak berani. Dituntut nanti kalau nggak sembuh. Tapi hanya Alkitab yang berani berkata, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Maaf, saya beri contoh. Kalau di kampung saudara di Indonesia ada orang gila, ya, dari saudara masih SD, orang gila itu sudah ada. Saudara merantau, pergi berapa tahun pulang lagi, orang gilanya masih ada. Sudah pindah ke Hong Kong, kerja, pulang lagi, orang gilanya masih ada. Ternyata orang gila itu sehat. Loh, betul nggak? Makannya sembarangan, mandi nggak pusing, tidur sembarangan. Saudara, ini fakta loh. Nah, itu jawabannya.
Hati yang gembira itu hati yang manjur. Nggak mau. Orang gila itu nggak punya ATM. Betul. Orang gila kan nggak punya ATM. Nggak pusing. Nggak ada duit pun nggak pusing. Itu fakta. Apa? Oh benar sekali. Bahasa apa itu kanton? Oh, wih luar biasa bukan? Karena mereka gembira terus. Mereka katain gila lu. Nggak pusing. Coba yang waras katakan gila, tersinggung. Nah, jadi yang gila yang mana ini kalau Tapi gini ya, maksud Papa di surga, untuk sehat jangan gila dulu. Jangan. Pokoknya hidup yang rileks, yang santai. Besok mau ada apapun, gak usah mikir sekarang. Hari ini selesaikan hari ini. Tugasnya nyuci, yang masak, nyapu. Jamnya selesai, tidur. Besok pikirin lagi. Lu iya toh. Lu kok semua orang? Alkitab ngajar kok semua orang. Oke, nggak percaya. Matius 6:34. Oh, gak ngandelan dikandani, gak ngandelan. Matius 6:34. Jadi semua itu ada firman-Nya. Ya, Matius 6:34. Tunggu dulu. Matius 6:34. Udah, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, kan Tuhan Yesus bilang kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Kadang-kadang nggak habis juga satu hari. Besok ada lagi. Betul? Nah sekarang ayo kita mikir. Kira-kira berapa kilo beratnya kesusahan satu hari itu? Kira-kira. Ayo kita pakai kilogram. Berapa kilo kira-kira? 100 kebanyakan 50. Ya 50. Beban kan 50. Kira-kira. Ada nggak orang yang mengkhawatirkan minggu depan? Enggak. Loh, ada nggak? Maksudnya apa? Bahkan sebulan pun dikhawatirkan. Nah sekarang bayangin, tahun depan juga ada. Oke, dengerin. Kalau susah satu hari itu 50 kilo. Lalu susah 7 hari dipikir sekarang. Jadi orang itu mikul berapa kilo? Cepet kalikan. Kebanyakan 50 kali 7. Kuat mikul 350 kilo. Itu seminggu. Lah kalau sebulan 30 kali 50 1,5 ton. Gepeng. Nah ini loh. Ini ya, orang bodoh itu ya ini orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Apa itu orang bodoh? Iya, yang besok, lusa, minggu depan dipikirin sekarang. Ngapain? Betul? Dan itu buat kerja nggak beres. Jadi sekarang ada 2 masalah. Yang ke belakang dibawa ke sini, dibawa hari ini. Yang di depan dibawa ke sini juga. Ini lebih bodoh lagi. Sudah dulu. Nanti. Terus hidupnya itu jadi bagaimana? Iya toh, kan firman Tuhan bilang yang hari ini cukup hari ini, besok biar ada lagi, nggak apa-apa. Amin. Nah itu cara kita hidup dengan Tuhan, supaya hati ini gembira terus. Oke, sekarang ini nggak usah Tuhan, nggak usah orang Kristen, nggak usah doa, nggak usah puasa. Semua orang.
Saya nggak tahu umurnya berapa aja ya kira-kira. Tahun 70-an kita pernah punya masalah tidak? Tahun 70-an. Oh ya, maka itu yang anggap. Kamu lahir tahun berapa? Kok badanmu sudah besar begitu? Oh baru 22. Mulai gede ini. Enggak. Maaf. Oke, yang 20-an tutup kuping dulu. Ini ngomong yang 40-an. Oke. Tahun 70-an kita punya masalah tidak? Punya. Betul? Ya. Ingat? Ya. Tahun 80-an ada masalah tidak? Ada. Tahun 90-an ada masalah tidak? Ada. Betul? Ingat tuh, ingat. Ini betul. Punya. Tahun 2000-an ada masalah tidak? Ada. Berarti tiap tahun pasti kita punya masalah. Tiap kali kita cerita ke orang, aduh masalahku berat, aduh masalah, oh tahun itu berat. Kalau ditanya, jadi yang paling berat itu yang mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya semua. Nggak mungkin. Kalau semuanya berat, nggak mungkin bisa cantik-cantik, seger-seger, gemuk-gemuk ada di sini hari ini dong. Loh, betul? Benar tuh. Artinya nggak ada masalah berat. Loh, kok nggak percaya? Yes. Gini, tahun 60-an ada masalah tidak? Katanya ada. Tahun 70-an ada masalah tidak? Tadi bilang ada. 80-an, 90-an ada masalah tidak? 2000-an ada masalah tidak? Ada. Dan kalau ditanya masalah berat atau ringan? Berat. Mana yang paling berat? Semuanya berat. Nah, kalau semuanya berat, ini kan masih seger-seger, cantik-cantik, gemuk-gemuk begini kok. Lo ngerti nggak maksud saya ini? Ternyata nggak ada masalah berat. Buktinya kita bisa survive sampai hari ini kok. Presiden punya masalah tidak? Pejabat-pejabat negara punya masalah tidak? Punya, semua punya masalah. Orang kaya punya masalah tidak? Loh, saya tanya, orang kaya punya masalah tidak? Nah, saya tanya, lebih berat masalah orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Maka itu jangan bikin kaya. Masalahnya berat. Loh benar. Orang kaya itu masalahnya jauh lebih banyak pada orang miskin. Sebab urusan orang kaya jauh lebih banyak daripada urusan orang miskin. Nah kalau miskin mengurus siapa? Oh miskin kok sombong betul. Mengurusin apa? Nah itulah hidup. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Jadi jangan pengen kaya, susah masuk surga. Sudah banyak masalah, susah masuk surga lagi. Ngapain kaya? Loh kok gak berani amin? Tapi berkatalah cukup. Amin. Cukup itu aduh luar biasa itu. Betul, itu yang menyenangkan. Oke, jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya orang gila nggak sakit. Tapi orang yang sering kecewa, sakit hati, itu sumber penyakit. Bahwa semua hidup, semua manusia di dunia, semua, jangan takut saya ngomongin ya, itu sudah punya sel kanker di tubuhnya. Itu sudah ada. Jangan takut saya ngomongin. Cuma tergantung sel kanker itu dipelihara atau dibiarkan mati. Nah untuk memelihara sel kanker gampang. Stres dan sakit hati itu makanan sel kanker. Catat ya. Itu Amsal 17 ayat 22 itu. Maka itu maaf. Menurut saudara, antara pria dan wanita, mana yang lebih banyak kena kanker? Kenapa wanita? Siapa lebih perasaan? Yang lebih sensi siapa? Nah, karena suka bisa sih lebih sensi. Karena wanita suka nyimpen, mendem jero bahasa saya bilang. Itu sumber penyakit. Jadi mulai hari ini jangan bodoh ya. Bebaskan hati ini. Terserah dah. Orang mau ngomongin apa, mau fitnah, mau apa, sudah. Ingat tadi pagi belajar yang nggak hadir. Kalau ada orang ngomongin kita anggap aja kentut. Iya, ngapain dipusing orang kentut kok? Iya toh. Masa urusan kentut sampai kantor polisi? Ngapain?
Oke? Jadi simpan firman. Itu yang membersihkan kita sehingga masa lalu kita jadi bersih. Ke depan pun kita nggak perlu takut. Ya, kalau kita sudah sering hadapi masalah di tahun-tahun yang lalu, maka ke depan pun gak usah takut lagi. Karena begini, begitu masalah datang, harusnya kita sambut baik-baik. Ya, kamu lagi, aku kenal. Lu kok gak amin? Benar-benar. Yes. Lu betul gak? Yang namanya masalah kan sudah sahabat kita dari dulu. Benar. Kok nggak amin? Saya tanya lagi. Yang namanya persoalan, namanya masalah, itu sudah langganan dari dulu. Betul? Maka itu kalau dia datang lagi, jangan disurprise. Oh, sudah kenal kok kamu lagi. Ayo duduk sini masalah. Mau apa kamu sekarang? Kan kamu sudah ada di tahun 70-an bersama aku. Kamu kan sudah ada di tahun 80-an bersama aku. Kamu kan sudah ada di tahun 90-an. Terus mau apa lagi kamu? Ngerti nggak? Itu cara kita menghadapi masalah. Jadi yang ke belakang pun gak usah diurus, yang ke depan pun biar ke depan. Yang penting kita ngurus hari ini. Hari ini belum habis. Habisnya jam berapa nanti? Jam 12. Ya sudah. Amin. Walaupun punya masalah berat hari ini, tinggallah tidur, goblok. Iya toh, sudah tinggal tidur saja. Orang yang tidur dengan masalah itu gobloknya 100 kali lipat. Biarin. Begini, tidur dengan masalah, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Orang malam nggak bisa tidur, besok pagi bawaannya bangun apa? Bukan cuma ngantuk, bukan cuma loyo, emosi, marah-marah lagi. Padahal nggak ada apa-apa. Betul? Padahal hari itu harus menghadapi masalah yang kemarin. Karena marah-marah, karena ngantuk, karena capek, masalah jadi double. Betul nggak? Jadi kalau kita mau tidur dan masalah belum selesai, begitu masuk kamar, buka pintu lagi, ngelongok ke depan, ngomong, ini kepala di luar, tubuh di dalam kamarnya. Masalah tunggu aku di sini. Ya, di depan pintu kamar, tunggu ya, aku mau tidur dulu. Besok ayo urusan lagi. Nah, waktu kita tidur, tidurnya dengan Tuhan Yesus. Menyanyi sukacita, tidurnya enak sekali. Betul? Pagi-pagi bangun segar, kembali merenungkan Tuhan, kita menyapa Tuhan lagi, kita merenungkan firman, segar keluar kamar. Selamat pagi masalah. Ayo kita beres-beresan hari ini. Kamu mau apa? Toh kita sudah kenal. Amin. Harusnya begitu. Oke, ini pakai logika anak-anak. Orang itu makin tua, pengalamannya makin banyak tidak? Banyak. Kalau pengalaman makin banyak, harusnya makin pintar atau makin bodoh? Lah saudara? Loh, saya tanya balik kok. Lah kamu? Tenane. Kalau makin pintar, berarti masalah itu nggak ada yang besar. Betul nggak? Karena makin pintar. Kan sudah kenal dia lama. Kan hafal. Loh, betul nggak? Kan hafal. Ini cara kita hidup. Kenapa? Lu nggak apa-apa ngomong apa? Apa? Tadi kentut ini goblok. Oh iya. Serius itu, betul tidak? Jadi makin tua kita harusnya makin pintar. Kalau kita makin pintar, nangisnya makin jarang. Loh, banyak nangis ini, sering nangis ini ketahuan.
Betul, kita makin pinter nangisnya makin jarang. Kita makin jadi bijaksana di hadapan Tuhan. Karena masalah itu soal kita ujian, itu latihan kita. Dan kita jadi orang-orang hebat. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau gitu hidup jadi anak Tuhan gampang atau susah? Gampang. Asal jangan ngurusin kentut. Iya. Hidup enak kayak begini kok dibuat susah bagaimana? Oke, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Apa yang Tuhan ngomong pada kita? Ingat ya, firman itu membuat kita bersih. Ya, ulangi, tunggu dulu. 1 Petrus 5 ayat 7. Dan ini cara kita belajar firman Tuhan. Gampang. Udah? Oh belum. 1 Petrus, tunggu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Dah, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Nah, amin. Suruh nyerahkan apa? Kekhawatiran. Khawatir itu berat atau ringan? Loh jujur, berat. Khawatir itu beratnya luar biasa. Khawatir itu kalau dipelihara, mahmu sakit, lambung. Loh betul enggak? Iya, kepala suka cekot-cekot. Hanya gara-gara khawatir. Jadi orang sakit mah, sakit lambung itu bukan karena virus atau karena bakteri, karena pikiran. Lalu asam lambungnya naik. Nah, khawatir itu jahat. Betul enggak? Khawatir itu merusak iman, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Orang khawatir bisa berdoa tidak? Nggak bisa. Orang khawatir walaupun rajin ke gereja, pikirannya nggak tahu kemana itu. Ya, betul. Betul nggak? Duduknya kelihatannya diem anteng, tapi nggak kedip-kedip. Matanya kosong, kemana ini orang? Itu khawatir, merusak sekali khawatir itu. Sudah merusak hidup, merusak masa depan, merusak pergaulan, merusak kesehatan. Kenapa pergaulan jadi rusak? Contoh suami istri. Ada suami istri, yang satu khawatir terus, yang satu itu orangnya gampangan, enteng. Capek nggak yang gampangan tadi ini? Karena punya sampingan yang khawatir terus. Sudah jelek mukanya, alisnya gandeng, dahinya belum disetrika lagi. Bisa bayangkan toh? Mengkurut itu saya nggak bisa bayangin. Bagaimana? Iya, tahu alis gandeng? Karena mencurang terus itu. Terus dahinya ini ada. Majikanmu juga enak lihat kamu. Betul, lebih baik lihat kodok. Masa dari pagi sampai sore cemberut terus? Itu karena khawatir. Khawatir itu merusak sukacita, merusak semuanya. Padahal Tuhan sudah berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Ia apa itu? Yang memelihara. Apa kata lain memelihara? Yang bertanggung jawab. Ya sudah, masalah anak, masalah orang tua. Misalnya dengar kabar orang tua sakit, maaf ya saya ngomong, perlu khawatir enggak? Khawatir. Enggak. Bukan dokter kok khawatir. Loh, sekarang dengar orang tua sakit, mau khawatir apanya? Enggak bisa apa-apa kok. Rugi, lebih baik saudara kerja yang rajin, cari duit buat obat. Orang tua sakit nggak usah dikhawatirin, sebab ada dokter di sana. Ada saudara yang ngurusi di sana juga. Betul, nggak usah dikhawatirin. Anak punya masalah, nggak usah dikhawatirin juga. Ada yang ngurus. Telepon atau SMS, ya nasihati anak itu baik-baik. Itu saja. Jadi semua khawatir itu nggak perlu. Misalnya dikejar utang yang di Indonesia karena salah manajemen keuangan. Sosok kirim uang banyak-banyak, ternyata sana habis, ngutang lagi. Nggak usah dikhawatirin. Didik keluargamu di sana. Aku nggak mau kirim uang lagi. Tegas. Yes, benar. Kenapa kok kamu jahat sekali? Bukan jahat, kamu yang jahat. Bilang gitu. Loh, betul nggak? Loh, kita marahin banget. Kamu
Kamu yang jahat. Kamu nggak tahu aku kerja setengah mati di sini. Kamu ngabisin duit seenaknya saja. Loh, itu harus ngajak. Yes, benar. Setuju. Karena keluarga kita di Indonesia itu pikirannya cepat, ya, pikirannya sempit. Dikira kalau di luar negeri duitnya banyak, duitnya mbahmu, ngomong aja gitu. Uangnya nenekmu apa? Gitu loh. Nah, jadi harus tegas. Kalau mereka minta uang harus dididik. Uangnya untuk apa? Misalnya anak saudara minta motor, jangan kirim uang. Cari orang yang dikenal, yang kenal dealer. Yes, benar. Uangnya langsung kirim ke dealer Ya, itu. benar. Itu lebih baik. Sehingga tegas. Loh, masa ibu nggak percaya? Bukan nggak percaya. Itu lebih baik langsung ke dealernya. Nah, kalau bayar cicilan, ya itu langsung bayar ke dealer aja. Itu caranya didik. Nah, kalau sampai utang sudah banyak, misalnya, maaf, saya nggak berharap sampai urusan polisi, nggak usah ditangisi. Walaupun itu ibumu, adikmu, anakmu, misalnya urusan polisi, ya sudah serahkan aja polisi. Jangan mau bayar. Benar. Kalau saudara bayar, polisi akan megang terus ini. Oh, no duitnya kok, ada uangnya kok ini. Itu loh, itu jahatnya di Indonesia. Betul tidak? Ya. Jadi lebih baik apa? Mentol itu bahasa Indonesianya apa ya? Mentol. Tega. Tega hati. Udah lebih baik tega. Sana nangis-nangis. Aduh, masa sih begitu kejam sekali? Maaf, aku nggak kejam. Ini didik kamu. Yes. Kalau mereka nangis, jangan saudara luluh hatinya. Benar, Jangan, setuju. tegas. Lebih baik simpen uang itu sampai beres urusannya, baru kirim lagi. Misalnya, aduh maaf ini jelek, sampai datang ke polisi, nggak apa-apa, biarin, supaya tahu rasa, Benar. Benar. supaya mereka itu tahu bagaimana saudara setengah mati di sini kerja. Betul tidak? Nah, ini banyak yang salah. Mereka merengek, menangis, biar. Terserah kamu mau ngomong aku kejam, aku jahat, aku terima. Tapi kamu harus tahu bagaimana aku kerja setengah mati di sini. Benar. Sehingga kamu nggak hambur-hambur uang seenaknya. Nah, jadi urusan apapun di Indonesia nggak perlu khawatir. Ada yang ngurus. Mau bilang kecelakaan misalnya, ada typhoon, rumah roboh kena angin, belum misalnya kan bisa terjadi. Gak usah khawatir. Pasti ada yang nampung kok. Loh, kok nggak percaya? Loh, pasti ada yang nampung toh walaupun rumahnya roboh. Ya sudah. Masa saudara mengundang semua ke Hongkong? Sombong betul kamu. Ya sudah. Ya kita memang sedih, aduh rumahnya roboh gimana. Percayalah nggak akan kehujanan. Misalnya nggak ada tetangga yang mau nolong. Mereka punya ide nggak untuk begini untuk begitu? Ada. Ya, benar. Kalau tuh nggak punya ide, masa apa? Ambil daun pisang, tutupan tahu waktu hujan, kan beres. Nah, itu cara hidup. Serahkanlah semua khawatirmu kepada Dia. Karena Dia memelihara kamu, bertanggung jawab. Oke, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4:19. Nah, keluarga di Indonesia harus diajari ayat ini. Filipi 4:19. Tunggu, jangan rusuh, barengan dulu bacanya. Ini hebat loh. Ini semangatnya luar biasa. Udah? 1, 2, 3. Allah Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini luar biasa. Keperluan dan keinginan beda atau sama? Beda. Mana lebih penting? Nah, keluarga di Indonesia lebih banyak ngurusi keinginan. Ini yang rusak. Tuhan saja, Papa di surga saja, nuruti keinginan kita tidak? Enggak. Yang Dia penuhi, yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu beda. Maka itu keluarga di Indonesia harus dididik. Setuju? Yes. Jangan keinginan dituruti. Benar. Termasuk anak-anak. Bu, temanku punya ini loh, Bu, temanku punya itu. Jawablah, pret, gitu aja. Angel-angel. Iya, ngapain pusing-pusing? Gitu loh. Amin. Ya nih, loh, ibu kok begitu?
Ya sudah, kamu kerja sendiri, cari duit sendiri kalau kamu mau. Kira-kira dia gimana anak? Terserah mau ngambek mau tidak. Ngerti? Nah banyak kita nggak ngerti. Ingat loh, Tuhan saja. Tuhan saja ingat. Yang dipenuhi apa kita? Keperluan. Masa kita lebih hebat dari Tuhan, bisa memenuhi keinginan orang? Nah itu namanya sombong. Sudah kentut goblok sombong. Aduh. Jadi firman Tuhan ini seperti itu cara kita hidup. Ya. Jadi untuk apa saja? Oh, sudah. Oke, jadi kalau gitu hidup itu indah nggak kalau kita nuruti firman Tuhan? Indah sekali. Iya tuh. Nah, mau melakukan firman Tuhan? Ya harus, kalau tidak kita jadi rugi. Karena kita kan salah di hadapan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 8. Apa itu keperluan? Ini dia 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Siapa yang pernah dengar kesaksian ya, ibu kerja setengah mati di Hongkong, terus anak maksa minta motor, nggak lama kecelakaan? Ada toh? Nah, ada. Nah itu kan salah. Maka itu jangan dituruti semua keinginan. Selama kamu masih bisa naik angkot nak. Ya, nah, kita nggak tahu di sini anak kita kebut-kebutan. Betul nggak sekarang? Apalagi di Indonesia lagi banyak begal begitu. Iya, harus tegas gitu. Bukan ibu kejam, enggak, ibu enggak jahat. Ibu sayang kamu justru. Oke, 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaiannya cukup lah. Nah, jadi nggak begini firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, emas 2 kilo, berlian 1 on, mobil 14, nggak ada. Asal ada apa? Makanan dan pakaian Cukup. Nah, iya loh, apa sih cukup ya sudah toh. Maka itu kalau saudara mata handphonean bangkrut kamu, tahu kata mata handphonean? Ganti-ganti handphone, ganti-ganti. Ngapain? Betul? Jadi mulai hari ini kita harus betul-betul hidup dalam. Saya aja masih pakai handphone jadul. Lihat, saya masih pakai handphone ini loh, lihat tuh ya. Lihat, syuting ini lihat. Saya masih pakai handphone ini. Ini bagus ini. Zamana. Apa ini mewah-mewah? Percaya nanti. Yang penting bisa buat telepon dan SMS. Cukup lah. Betul? Nah, sudah tua mau selfie apa? Oke. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan, asal ada makanan, pakaian, cukup. Ya sudah. Kalau ada lebih, ya, dan gak ada keperluan yang lain, ya sudahlah kita beli. Tapi jangan memaksa. Ajari keluarga di Indonesia seperti itu. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Kami punya pembantu tahun 85 ikut kami ya, tahun 85 masih muslim. Waktu pertama yang datang itu suaminya. Kami nggak kenal. Tiba-tiba suami datang, ya, Pak butuh sopir. Nah kami mobil aja nggak punya kok sopir. Aneh. Nah tapi kami itu nggak pernah nolak orang. Ya udah kamu tinggal aja. Ya kerja apalah, jemput rumput, ngepel. Orangnya baik, namanya Seger. Kata orang Jawa. Nama Seger. Sampai namanya Seger. Iya Seger. Nah, iya. Terus setelah berapa minggu saya baru tahu, oh ternyata dia sudah menikah. Loh, begitu aja dong istrimu kesini. Apalagi anaknya baru lahir umur 3 bulan kira-kira. Saya kaget, begitu tiba, fatayat.
Tahu Fatayat? Pakai jilbab. Iya, NU, ini orang NU. Ya bukan Muhammadiyah. Fatayat itu perempuan itu. Ya udah jilbaban. Nah, waktu bulan puasa dia puasa di rumah kami. Ternyata waktu dia sembahyang taraweh, Tuhan Yesus hadir. Sendiri Tuhan hadir, luar biasa. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Udah sampai dia punya anak 3, anaknya menikah punya cucu. Sekarang dia sudah melayani. Dia sudah bisa beli rumah di Surabaya. Nah, tapi yang hebat begini. Selama dia kerja dengan kami, dia nggak pernah tahu gajinya berapa. Tapi setiap sekian bulan saya mengajari dia. Kalau punya uang, belikan barang yang bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan. Jadi gajinya dia nggak dibayar uang. Apa itu? Iya, ngerti ya? Jadi kami nggak gaji dia. Tapi setiap sekian bulan saya tanya, ada tanah dijual nggak di kampungmu? Oh ada, beli tanah. Ada ternak dijual nggak? Ada, beli ternak. Kalau punya uang, beli barang yang buatan Tuhan, itu nilainya naik terus. Amin. Yes. Barang buatan Tuhan itu cuma 3. 1 tanah, 2 ternak, 3 emas. Bukan Mas Jawa ya, itu Mas Joko, Mas Sugeng, bukan. Emas. Bukan emas, susah banget. Iya. Kalau saudara beli mobil, beli televisi, motor, nilainya turun. Nah, mereka saya ajari hidup seperti itu. Wah, Tuhan berkati luar biasa. Yes, amen. Nah, hebatnya, akhirnya tetangga-tetangga kan bingung. Loh, kamu tuh kerja dengan siapa? Kok baru sekian lama sudah punya tanah, punya ternak? Akhirnya orang desa pada datang. Betul, kami terima. Saya kasih ke teman-teman. Oh, mereka diberkati. Semua saya ajarkan, jangan terima uang. Habis nanti. Kamu lihat ada tanah, ada apa di desa, beli. Beli emas, beli segala macam. Itu saya ajari hidup seperti itu. Dan mereka sukses. Maka itu sekarang mereka bisa beli rumah di Surabaya. Bayangkan, dari pembantu. Amen. Karena lihat hidup kami. Yes. Sekarang cucunya sudah berapa ya? 3. Ini anak kedua semua menikah lagi. Aduh, luar biasa, Tuhan berkati mereka. Sekarang gak ikut kami lagi. Dia sudah mendoakan orang, dia sudah khotbah dari muslim, luar biasa. Jadi berkatalah cukup, asal ada makanan dan pakaian. Nah, yang terakhir, awas sakit hati. Itu musuh juga. Tidak mengampuni itu dosa besar. Kalau ada orang tidak berzina, tidak mencuri, tapi dia tidak mengampuni, dia tetap masuk neraka. Kenapa? Ayat terakhir, Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Kalau yang tidak mengampuni itu bukan anak Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Udah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kenapa, kapan, bila mana kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita berdoa, bukan karena rajin ke gereja, bukan karena memberi persembahan, bukan karena baca Alkitab. Hanya satu, karena membawa damai. Peacemaker, suka berdamai. Nah, iblis sangat tahu ayat ini. Jadi untuk menggugurkan status kita sebagai anak Tuhan, itu nggak perlu ngelarang orang ke gereja, nggak perlu ngelarang orang berdoa. Tapi buat orang itu nggak ngampuni, hancur, ngeri loh. Yes. Lagi sekali yang membuat kita tidak berstatus anak Tuhan adalah tidak mengampuni. Maka itu jangan punya dendam. Kira-kira banyak atau sedikit manusia punya koleksi musuh? Koleksi kok musuh? Banyak tidak kira-kira? Banyak. Nah itu orang bodoh. Karena apa? Nyimpan yang jahat. Ampun, sejahat apa orang itu, sekejam apa orang itu, tetap ampuni. Kita nggak akan rugi kalau mengampuni. Kita akan lega, kita akan bahagia. Mau mulai hari ini? Jadi kentut jangan diurus, khawatir jangan diingoni, atau diingoni, dipelihara. Betul? Sakit hati jangan dibiarkan.
kanker nanti. Buang semuanya. Maka kita jadi orang yang hebat. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa.